Hai semuanya, gimana kabar kalian? Jadi di video kali ini kita akan coba bahas soal Solana. Nah, di perdagangan hari ini menurut TradingView, Solana udah naik sekitar 8,8% ya. Jadi lumayan untuk peningkatannya. Kalau dilihat dari CMC dia cuma naik 5,63. Jadi untuk harga saat ini Solana ada di kisaran 37 dolar. Oke, Solana dari news nggak terlalu banyak. Ini sepertinya memang fase yang bisa dibilang retrace ya terhadap Solana. By the way, mereka lagi fokus sama NFT, project-project NFT ya untuk Solana ini. Jadi ya menarik untuk kita lihat seperti apakah adopsi kedepannya untuk market Solana sendiri. Terus kalau kita lihat dari bin news di sini. Dari news di sini nggak ada terlalu sesuatu yang gimana-gimana. Jadi mereka Coinbase launch redesign mobile DeFi wallet at Solana support. Mungkin sebuah good news. Yang lain sih cuma analisa-analisa saja. Oke, kalau kita lihat dari pergerakan harga ya, untuk Solana di video kemarin kita juga sudah sempat bahas untuk pergerakannya gimana. Solana ini aku bilang dia membentuk falling wedge di sini dan sekarang sudah berhasil break up, bagus banget untuk pergerakan Solana. Dan saat ini Solana lagi ketahan nih teman-teman di area resistance di kisaran 37 dolar ini. Ini merupakan resistance yang sangat kuat untuk Solana, dan Solana by the way dia masih bergerak di dalam sebuah channel penurunan ya. Jadi dia masih bergerak rapi di dalam sebuah channel, dan mungkin kita akan melihat Solana ini kalau dia berhasil menjebol channel ini yang terbentuk dari trendline ini mungkin di kisaran 39 dolar, bisa aja arah Solana ini akan melanjutkan kembali kenaikannya. Lalu, apakah Solana akan berhasil? Nah, jadi di perdagangan hari ini kalau kita lihat di time frame 4 jam, Solana ini agak bagus untuk polanya menurut aku. Dia mungkin akan berpeluang untuk membuat mungkin double bottom ya ini. Tapi kalau kita lihat dari MACD sepertinya masih akan berpotensi untuk mengalami koreksi. Ini merupakan tanda di mana Solana ini sangat berpotensi kembali mengalami koreksi, mungkin sampai MACD-nya menyentuh level tengah di poin nolnya. Jadi kalau sementara aku nggak terlalu yakin kalau Solana akan naik lagi malam ini. Kemungkinan dia akan mengalami koreksi terlebih dahulu. Oke, kita lihat di time frame satu hari. Di time frame satu hari masih sangat bagus, histogramnya masih hijau, beberapa candle Solana juga masih sangat berpotensi untuk memberikan sebuah kepercayaan diri nih kepada market kalau Solana ini akan naik nih. Dari segi volume perdagangan juga teman-teman bisa lihat ya, volume perdagangannya mulai tebal lagi teman-teman. Ya, dari beberapa indikator ini sudah cukup untuk memberikan kita sinyal bahwa wah ini Solana masih dalam tren yang bagus. Meskipun kita nggak tahu kedepannya akan seperti apa, apakah market akan bisa untuk recover jangka pendeknya, ataupun ternyata ini hanya bull trap saja. Nah, kalau kita lihat di time frame 1 jam, di sini mungkin akan lebih jelas ya kelihatan. Nih, bentar aku hapus-hapusin dikit nih, agak rame. Nah, di sini sudah sangat bagus untuk pergerakannya. Jadi ketika dia break up dari area falling wedge atau pattern falling wedge, Solana kemudian bergerak konsisten, bahkan tidak pernah closing ataupun bertahan lama ya di bawah dari EMA 99. Jadi sempat untuk closing candle merah, kemudian candle berikutnya recover lagi, sempat ya, dan sekarang terus-terusan bisa mengalami recover. Jadi ini merupakan tanda yang bagus ya untuk Solana teman-teman. Cuma itu teman-teman harus hati-hati, Solana ini agak riskan. Kalau dia udah lagi bad mood, udah mau turun, Solana tuh bisa dropnya dalam banget. Jadi buat yang trading itu masih sangat layak menurut aku pribadi untuk dipertimbangkan Solana ini. Cuma kalau yang mau long invest sepertinya masih berpotensi untuk mengalami koreksi di depan nanti. Kita juga belum tahu seperti apa ya nanti kondisi daripada market global. Apakah crash-nya masih bisa berlangsung atau enggak. Cuma kalau sementara ini sepertinya respon market beberapa hari terakhir itu cukup positif ya. Berulang kali juga market kena dump seperti ini, kena dump. Tapi
ujung-ujungnya kembali recover lagi teman-teman. Jadi ini merupakan tanda yang positif. Terus seperti aku bilang di sini ada potensi terbentuknya double bottom. Jadi mungkin pergerakannya kayak gini, kayak huruf W. Kemudian dia sangat berpotensi untuk testing lagi di level resistance berikutnya yang kebetulan di sana juga ada level $39 yang merupakan area terbentuk dari trendline atau ada resistance dari trendline. Selain itu juga mungkin di level seperti $40 ini juga bisa menjadi area ataupun level resistance yang kuat untuk Solana. Dan untuk area support yang tentunya sangat krusial, teman-teman harus bisa perhatikan di level $31. Ini merupakan area yang sangat-sangat riskan untuk dijebol kembali teman-teman. Jadi seperti drop yang terjadi kemarin di 16 Juni ya, 16 Juni sempat drop, bahkan mau testing di level tersebut nggak berhasil, bahkan Solana harus turun lagi mencari swing low-nya. Kemudian di 27 barulah buyer agak sedikit menguat di sini dan Solana kembali bisa untuk mengalami kenaikan. Jadi kalau sementara posisinya ini masih mungkin sepertinya akan mengalami koreksi jangka pendek. Jadi jangan dikejar dulu, kalian bisa tunggu mungkin sampai di level 35 ya, $35. Itu mungkin bisa menjadi area support untuk Solana ini ya. Jadi area $35 ini merupakan area support. Nah, ini berpotensi menjadi area support. Kemudian EMA 99 udah pasti akan sedikit naik ke level 35. Jadi kemungkinan bisa mantul di level tersebut untuk jangka pendeknya. Terus apakah ini masih sangat berpotensi untuk bull run lanjut? Nah, ini kita harus perhatikan juga pada kondisi Bitcoin. Hari ini Bitcoin mengalami penguatan di 20,7 ribu, which is ini merupakan tanda yang bagus untuk market Bitcoin. Dan kedepannya akankah market akan masih bisa untuk lanjut naik? Nah, itu kita serahkan kembali kepada mekanisme market. Cuma kalau dari Bitcoin ya, ini sekilas saja Bitcoin ini bagus. Dia ini ya, indikatornya ini udah naik teman-teman. Ini merupakan sinyal yang bagus buat market untuk naik. Cuman kalau kita lihat dari beberapa bentukan candle 4 jam terakhir ini seperti nggak terlalu meyakinkan ya. Bagaimana setelah satu candle merah di sini, kemudian candlenya hijau, hanya saja shadow-nya agak panjang. Berikutnya lagi candlenya hijau, ada shadow lagi teman-teman. Dan 4 jam terakhir juga bikin candle hijau tapi ada shadow lagi yang agak panjang di atas, dan ya seperti ada keraguan-raguan untuk market. Cuman kalau sementara sih market memang kelihatan positif ya, cuman kita harus tetap hati-hati, tetap prepare. Kita nggak tahu apakah nanti bakalan kena bantingan lagi. Cuman ya itu, kalau mau trading harus siap untuk sama konsekuensinya, siap untuk pasang stop loss juga. Oke, mungkin sekian aja untuk Solana dan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada koin lain yang mau dianalisa, boleh tulis saja langsung di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk join di komunitas kami di Telegram. Di sini kita banyak sharing ya tentang beberapa atau berbagai informasi tentang market kripto, analisa dan lain sebagainya. Jadi silahkan join, linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Oke, sekian aja, semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre, makasih.